Mari kita langsung masuk ke dalam drama kehidupan yang penuh warna diberi cinta waktu hari ini. Kita awali perjalanan cerita ini dengan suasana yang begitu meriah, heboh, dan penuh sorak-sorai yang menggema di panti asuhan. Jika kalian berpikir panti sedang mengadakan pesta biasa, kalian salah besar. Karena di tengah kerumunan itu sedang terjadi duel harga diri antar lelaki. Bayangkan ketegangannya. Di sana ada Trian, suami Adila yang biasanya tenang, kini sedang berhadapan langsung dengan Galih, sang artis idola, dalam sebuah adu panco. Urat-urat tangan mereka menegang, wajah memerah menahan tenaga, sementara anak-anak panti dan para istri bersorak heboh. Namun, di balik serunya adu kekuatan itu, tersimpan api cemburu yang membara di hati Trian. Kekalahan atau kemenangan di meja panco itu sepertinya bukan poin utamanya, melainkan ego seorang suami yang merasa tersaingi. Dan benar saja, tak lama setelah kehebohan itu atmosfer berubah drastis. Trian tiba-tiba menyingkir dari keramaian. Wajahnya ditekuk, bibirnya cemberut, dan langkah kakinya dihentak-hentakan seperti anak kecil yang merajuk. Adila yang peka terhadap perubahan suasana hati suaminya langsung merasa ada yang tidak beres. Dia mengejar Trian, wajahnya penuh tanda tanya dan sedikit geli melihat tingkah suaminya yang tiba-tiba berubah dingin. "Mas, apa sih? Kamu kenapa sih? Apa sih? Kenapa ngambek?" tanya Adila sambil berusaha mensejajarkan langkahnya dengan Trian. Tapi Trian dengan gengsi setinggi langit tentu saja tidak mau langsung mengaku. Dia menyangkal dengan nada yang justru semakin membuktikan kalau dia sedang ngambek parah. "Enggak, siapa yang ngambek? Aku nggak ngambek," jawab Trian ketus sambil membuang muka. Adegan ini benar-benar kocak namun manis. Melihat suaminya yang gagah bisa bertingkah seperti ini membuat Adila malah tertawa kecil. Dia tahu betul, di balik penyangkalan itu Trian sedang menahan perasaan dongkol. Adila terus memancing. "Serius loh, masa kamu ngambek sih?" Trian tetap bertahan pada pendiriannya yang rapuh. "Enggak, aku nggak ngambek." Padahal bahasa tubuhnya berteriak sebaliknya. Hingga akhirnya pertahanan Trian runtuh juga. Alasannya pun terkuak. Dan ini sangat manusiawi sekaligus menggelitik. Ternyata akar permasalahannya adalah sebuah panggilan. Trian tidak terima. Hatinya panas mendengar Adila memanggil Galih dengan sebutan Mas. "Aku dipanggil Mas Galih segala lagi," gerutu Trian akhirnya. Kalimat itu meluncur dengan nada protes yang kental. Bagi Trian, panggilan Mas dari bibir Adila itu spesial. Rasanya tidak rela jika harus dibagi dengan laki-laki lain, apalagi artis yang baru dikenal. Adila yang mendengar alasan itu hanya bisa geleng-geleng kepala sambil tersenyum lebar. "Ya ampun, jadi cuma gara-gara aku panggil Mas Galih doang," pikir Adila. Trian pun menimpali lagi dengan alasan yang memperkuat rasa cemburunya. "Ya habisnya dia genit sama kamu." Nah, ketahuan sudah. Trian takut posisinya tergeser. Dia takut pesona sang artis membuat istrinya berpaling, meski hanya sedikit. Namun, di tengah momen gemas suami istri ini, cerita membawa kita sejenak ke sisi lain yang jauh lebih kelabu. Ada hati yang sedang retak di tempat berbeda. Kita melihat Rama dan Naura dalam situasi yang menyesakan. Rama dengan tatapan yang sulit diartikan, mengucapkan kalimat yang bagaikan sembilu bagi Naura. "Aku ngerasa kamu bisa hidup lebih baik di tempat lain. Atau mungkin tanpa aku." Mendengar itu, Naura hanya bisa terdiam. Di dalam hatinya, rasa sesak itu menjalar hebat. Bayangkan, orang yang kamu cintai, orang yang kamu harapkan, justru merasa bahwa kebahagiaanmu ada jika tidak bersamanya. Naura berusaha tegar, tapi matanya menyiratkan luka yang dalam. Kontras sekali dengan kebahagiaan kecil yang sedang diperjuangkan Trian dan Adila tadi. Kembali lagi ke panti asuhan, ternyata virus ngambek ini menular. Tidak hanya Trian, Bimo pun ternyata setali 3 uang. Dia juga cemberut, wajahnya masam, dan alasannya sama persis. Bimo cemburu berat melihat Muti yang begitu antusias dengan Galih. Pasangan ini memang kompak dalam segala hal, termasuk dalam urusan cemburu pada artis. Bimo tampak enggan bicara, melipat tangannya di dada. Tapi Muti punya jurus jitu yang berbeda dari Adila. Muti tidak banyak mendebat, dia langsung mengeluarkan jurus andalannya, sebuah hadiah. Muti memberikan sesuatu kepada Bimo dengan senyum manisnya. Dan apa yang terjadi? Pertahanan Bimo yang tadinya sekeras batu langsung hancur lebur seketika. Bimo langsung klepek-klepek, senyumnya merekah dan ngambeknya hilang tanpa bekas. "Duh, siapanya kamu?" Mungkin itu yang ada di benak Bimo saat melihat betapa manisnya Muti membujuknya. Benar-benar pasangan yang lucu. Setelah kita dipuaskan dengan drama percintaan yang naik turun, alur cerita mulai masuk ke ranah yang lebih serius dan penuh teka-teki.
Kamera menyorot Pak Cahyadi yang sedang berbicara empat mata dengan Nathan. Pembicaraan mereka terdengar berat dan rahasia. Wajah Pak Cahyadi serius, begitu juga Nathan. Namun di tengah pembicaraan itu, insting Nathan bekerja. Matanya melirik tajam ke arah tertentu. Sepertinya Nathan menyadari ada seseorang yang sedang menguping pembicaraan mereka. Siapakah orang itu? Dan rahasia apa yang sedang mereka bahas yang begitu berbahaya jika sampai bocor? Potongan puzzle misteri itu perlahan mulai terhubung ketika adegan berpindah kepada Lucy. Lucy tampak sedang berbicara dengan Nathan, menceritakan sebuah informasi krusial yang didapatkan dari sumber yang tak terduga. Lucy menceritakan apa yang didengarnya dari Rama saat berbicara dengan sang bude. Kecelakaan 10 tahun lalu tuh ada motor lain yang terlibat, ucap Lucy. Informasi ini vital sekali. Selama ini mungkin orang mengira kecelakaan itu tunggal atau kesalahan satu pihak, tapi ternyata ada faktor motor lain. Lucy mulai bertanya-tanya, jika memang ada motor lain, siapa pengendaranya? Dan kenapa Rama bisa tahu detail sedalam itu? Kecurigaan Lucy mulai mengarah pada motif di balik semua kejadian ini. Terus, kalau emang dia jahat sama Trian, motifnya apa gitu loh? Tanya Lucy mencoba merangkai benang merah yang kusut. Penonton pun diajak berpikir keras, apakah Rama terlibat lebih jauh dari yang kita duga? Dan sampailah kita pada puncak ketegangan di trailer hari ini. Di akhir cuplikan, suasana berubah menjadi panas dan penuh adrenalin. Kita melihat Aditya, sosok yang selama ini menjadi duri dalam daging, kini berhadapan langsung dengan Trian. Aditya dengan gaya arogannya menatap Trian dengan tatapan menantang. Dia tahu kelemahan dan masa lalu Trian. Dengan nada meremehkan namun memancing, Aditya berkata, "Gua dengar-dengar lu suka balapan kan? Gimana kalau kita sekarang balapan?" Mendengar tantangan itu, Trian tampak kaget, matanya terbelalak. Dia tidak menyangka Aditya akan nekat menantang Trian dalam hal yang paling berbahaya, yaitu balapan liar. Ini bukan sekedar balapan mobil atau motor, ini adalah pertaruhan harga diri dan mungkin nyawa. Di satu sisi, Trian sudah berjanji pada Adila untuk tidak gegabah, tapi di sisi lain, darah mudanya dan harga dirinya sebagai laki-laki sedang diinjak-injak oleh Aditya. Apakah Trian akan meladeni tantangan gila dari Aditya ini? Apakah dia akan kembali ke jalanan demi membungkam mulut sombong Aditya? Atau dia akan memilih menahan diri demi Adila? Ketegangan di wajah Trian menjadi penutup yang sempurna untuk trailer ini, meninggalkan kita dengan rasa penasaran yang memuncak. Segala jawaban dari drama cemburu yang menggemaskan antara Trian Adila dan Bimo Muti, kepedihan hati Naura, misteri kecelakaan 10 tahun lalu yang mulai terkuak oleh Lucy, hingga keputusan fatal Trian menghadapi tantangan balapan Aditya, semuanya akan terjawab di episode malam ini. Jadi pastikan kalian tidak melewatkan satu detik pun. Siapkan camilan, duduk yang manis, dan saksikan kelanjutan kisah mereka di Beri Cinta Waktu. Episode hari ini, Selasa tanggal 13 Januari 2026, menjanjikan emosi yang campur aduk. Terima kasih untuk kalian yang sudah setia mengikuti alur cerita ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya dan selamat menonton. Bye-bye.